Guys, boleh dengerin dulu. Jadi kita dapat requestan untuk membuat bisnis baru. Bisnis apaan? Tidak dispesifikan. Kayak diminta kita yang memikirkan, asalkan bisnis itu engaging. Gitu aja sih. Aku juga bingung. Jadi nanti kita bahas bersama-sama. Oke, Siapa I guess. itu? Yaudah yuk. Let's go. Iko ya? Nah, kita berdua ya. Gimana? Eits, sebelum kita mulai, masih ingat nggak sama Six Thinking Hats? Yang pertama, topi merah. Topi merah ini memberi opini dari segi perasaan atau kayak opini orang-orang gitu mengenai idenya. Yang penting ya menurut dia gitu ya udah ya gitu. Nah, topi putih ini kebalikannya. Topi putih ini memikirkan logika di balik ide yang telah diberikan. Dia akan mencari fakta-fakta yang mendukung ide tersebut. Jadi nggak bakal sembarangan ngomong nih. Topi hitam, dia itu selalu mencari-cari kekurangan dari perencanaan kelompok. Tapi dari itu kita dapat melihat lubang-lubang dari ide kita. Kemudian topi kuning. Tentunya nggak bisa dong kita pesimis doang. Kalau kita ada sisi optimis, tentunya kita bisa bekerja untuk mencari ide-ide yang dapat menutupi kekurangan tersebut. Nah, ngomongin ide-ide, topi hijau ini bertugas untuk mencari ide-ide loh. Jadi kalau ada kekurangan-kekurangan yang tadi, topi hijau akan memikirkan solusinya. Yang terakhir, topi biru bertugas untuk memimpin dan menjadi perantara bagi topi-topi lain, memastikan diskusi berjalan dengan baik. Oke, sampai situ aja. Yuk kita balik lagi. Jadi mau buat usahanya gimana nih? Menurut gimana? Lah, kok nanya gua kan kamu yang sumber idenya gitu loh. Coba dipikirkan dulu baik-baik. Bentar, aku bakal coba catat-catat dulu ya. Gimana kalau kita bikin game aja lah udah. Kita bikin game aja, game Indo. Gimana? Kan udah lama tuh anak Indo tuh nggak ada main game gitu dengan yang bener gitu. Kan maunya PUBG, ML semua tuh. Iya game sih. mobile. Gimana kalau kita bikin MMO open world? Itu udah lama loh. Dulu tuh terakhir kali tuh kayak misalkan Animal Jam, terus Club Penguin, bahkan kayak Stardew Valley aja udah kayak mulai banyak yang kelupaan loh. Jadi nanti mungkin namanya apa ya? Fauna Santara. Bentar, belum kepikiran. Coba divisualisasiin dulu deh. Apa sih? Oke. Nggak kebayang aku loh gambarnya gimana. Jadi lu bayangin aja kayak open world, open world kan. Jadi kita bisa menjelajah kemana-mana tuh dengan avatar kita. Nah, avatarnya itu bakal hewan-hewan gitu, hewan-hewan Nusantara, hewan-hewan Indo kayak komodo, terus ada burung cendrawasih, ada komodo, hewan-hewan Indonesia lah. Nah, nanti hewan-hewan itu bisa kita customization, terus bisa kita beli hewan peliharaan sama rumah-rumah juga kita bisa kayak kasih dekorasi gitu biar nanti anak-anak ini bakal seneng mainnya. Ditambah lagi ada mini game kan. Gimana mereka nggak mau main gitu loh jadinya. Bener sih kata kamu ya. Ide ini bukannya jarang ya, tapi udah lama nggak ada. Iya. Kayak revive gitu. Dan sekarang juga anak-anak setahu aku pada mulai bosan dengan game yang gitu-gitu aja. Jadi Iya kan? jadi mungkin bisa. Tapi kan tadi kamu udah sebutin tuh contoh-contoh game yang lama tuh. Ya. Kalau menurut Kopi Putih gimana? Apakah sesuai datanya? Coba kamu pilih deh game-game yang tadi disebut atau game-game yang kamu tahu yang bisa kita jadiin data sebagai basis dari game kita ini. Sudah dipilih 3 game yang seperti game kita itu Club Penguin,
pada bulan Juli 2013, Club Penguin memiliki lebih dari 200 juta akun pengguna terdaftar. Pada akhir tahun 2020, Animal Jam memiliki 130 juta pemain yang terdaftar di 200 negara. Mengikuti update 1.6, Stardew Valley memiliki 147.612 pemain di Steam. Konsepnya menarik sih. Soalnya kayak ini kan konsepnya tadi kayak Club Penguin, kayak kamu juga bisa komunikasi bareng-bareng sama teman-teman kamu, dan juga anak-anak bakal tertarik. Siapa sih yang gak bakal suka main game bareng-bareng? Tapi sih ya, kalau menurut ya, ini tipe gamenya terlalu niche nggak sih? Kayak tipe-tipe game yang pasti di-support sama orang kan, tapi belum tentu ada player base-nya gitu. Soalnya menurut saya sih kayak kisaran market kita kan anak SD sampai SMP ya. Menurut gue tuh gak bakal nyampe SMP sih. Paling mentok ya anak-anak SD kelas 5 ya. Dari Dek, ya kalau mau ngebantu sih ngebantu ya buat promosiin. Tapi buat game zaman sekarang terlalu boring gak sih? Konsepnya gitu-gitu doang, palingnya dimainin sekali terus nggak pernah lagi, dilupain, dibuang, sampah. Ada banyak game yang populer seperti Genshin Impact, Roblox, Minecraft, sehingga bisa dikonklusikan game-game yang bertema open world, RPG, dan adventure sangat populer dengan anak-anak. Iya sih, walaupun yang game-game tadi itu sebenarnya udah biasa di pasaran, masih banyak yang main gitu. Berarti game kita ini harus lebih menarik dari game-game itu. Tapi emangnya target fix kita siapa? Well, target fix kita sebenarnya 7 sampai 15 tahun kan. Itu kayak SD sampai SMP juga. Kenapa? Karena anak-anak umur segitu biasanya mereka senang bermain bersama teman-temannya, bisa secara online kan. Jadi nggak harus offline terus, mereka kayak main-main di luar gitu. Jadi mereka bisa main di game-game gitu. Jadi menurutku ya umur segitu tuh udah pas. Jadi kayak bocah-bocah baru kenal main game Iya, gak sih? Sama lagi doyan-doyan yang main sama temen kan ya? Iya itu. Iya Banyak. sih, bisa. Tapi kalau di Indonesia emangnya banyak ya yang masih main bocah-bocah kayak gitu? Coba deh, Topi Putih, kamu cari data mengenai jumlah penduduk Indonesia yang sekitaran umur segitu, dan kira-kira mereka bisa jadi target kita nggak ya? Jumlah penduduk Indonesia berumur 5 sampai 14 ada 44.063 pada tahun 2023, dan berdasarkan survei yang dilakukan Nico Partners pada tahun 2021, jumlah gamer di Indonesia berkisar pada 180 juta, yang berarti 64,5% penduduk Indonesia merupakan pemain game aktif. Anak zaman sekarang lihat game yang combat gak sih? Supaya ngasih tahu temennya tuh cupu gitu. Ya lah. Kayak buat asal dominance soalnya lebih seru gitu. Kalau game-game ngumpulin kayak Pokemon aja masih ada combat. Kalau cuma ngumpulin atau informasi biasa mah panas sebelumnya. Enggak, no. Gak segala game itu harus combat. Enggak juga yang semuanya tuh akan suka combat. Ada game lain yang akan mereka sukai. Contohnya kayak lu bisa main tebak-tebakan atau apa gitu selain combat. Enggak selamanya itu kekerasan kawan anak. Diam dulu ya. Nih, aku kasih solusi nih biar kamu puas. Gimana kalau kita bikin game-gamenya tuh yang edukatif biar mereka tuh seenggaknya dapat ilmu lah ya. Misalkan pertama itu kita referensi dari quizzes. Jadi kayak quiz-quiz secara general gitu lah. Terus ada yang inspirasi dari GeoGuessr. Jadi mereka nanti bisa memilih-milih menebak-nebak lokasi dari hanya sebuah gambaran gitu. Terus nanti ada World Quest lokal yang nanti di mana mereka akan menjelajahi sebuah cerita dalam gamenya yang berhubungan sama cerita lokal di Indonesia. Terus ada Other Quest World Building yang nanti mereka juga bisa menjelajahi game ini nih sebenarnya game tentang apa sih? Kenapa dunianya tuh kayak gini gitu. Terus ada game klasik kayak Hangman. Tapi karena ini family friendly, Hangman-nya nanti agak kebalik. Jadi mereka akan menyelamatkan hewan ini dari
dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan gitu. Terus nanti ada selain itu kita akan membuat kolaborasi bersama organisasi satwa liar. Nah, menurutku ini seenggaknya bisa bukan hanya membantu kita tapi juga membantu organisasi ini yang mau menyelamatkan hewan-hewan satwa. Setelah itu kita juga punya fitur world building yang lain. Misalkan seperti kita ternyata bertemu dengan hewan mistis Indonesia, terus bisa kita pelihara atau koleksi dengan sampai banyak-banyak gitulah. Terus ada sistem farming, misalkan kayak Stardew Valley yang dimana bisa menanam tanaman, merawatnya, terus juga bisa merawat hewan juga. Menurut saya sih ya tipe-tipe gamenya itu udah lumayan bervariasi ya, apalagi kan rata-rata game online yang bisa dinikmati oleh anak kisaran SD itu udah lumayan sedikit kan. Nah, tapi walaupun tipe game saya bisa dibilang kurang menarik ya, quizzes sama GeoGuessr ya. Tapi kan kita ngomongin anak kecil ya. Anak kecil pasti apa aja dimainin gitu kan. Apalagi kalau ada temennya gitu kan. Nah, untuk ide event kolaborasi sih itu lumayan interesting ya, karena jadinya tuh gamenya tuh benar-benar ada impact asli gitu kan bagi binatang-binatang yang direpresentasikan di gamenya tersebut. Selain itu, ide untuk mengintegrasikan mitos serta culture Indonesia, cerita-cerita tradisionalnya kan dalam side quest game itu cukup membantu ya untuk memperluas pengetahuan culture, apalagi terhadap anak-anak zaman sekarang gitu kan. Yang terakhir, untuk sistem perawatan tanaman dan hewan itu bisa agak redundant sih ya. Apalagi di game yang mungkin nanti bakal banyak game mode gitu kan. Sistem begini tuh bakal jatuh lebih ke hassle lah bagi playernya gitu kan. Nanti kalau kayak gitu revenue-nya dari mana? Dapat duit dari mana? Dari donasi. Orang mah donasi iya aja tapi nggak ngasih duitnya. Kalau game kayak gitu, masa masukin microtransaction buat bocah-bocah? Habis duit orang tua ya dipakai. Masih. Mikir dulu apa? Donasi. Kayak semua orang punya duit aja. Iya sih, aku sendiri masih belum paham untungnya dari mana. Oh, kalau misalnya platformnya itu ngaruh nggak sih sama keuntungannya? Iya. Nanti kita emangnya mau pakai platform apa? Ya sebenarnya akan ada dua, nanti akan kayak aplikasi HP, jadi kayak game mobile, sama yang dari PC, misalkan dari Steam gitu. Jadi nanti kebanyakan karena ya sekarang kan kebanyakan anak-anak kan main game gitu dari HP kan, dari mobile gitu. Jadi ya anggap aja nambah keuntungan gitu. Sih. Kalau sebenarnya kalau harga aku belum kepikiran sih. Gamenya berbayar ya? Stop you right there ya. Lu itu kalau mau masuk ke marketnya game-game HP gitu ya, itu udah pasti lu mau gak mau aplikasinya harus gratis gamenya. Karena ya kalau misalnya gamenya itu bayar, multiplayer, itu dijamin gamenya bakal mati. So, in-game purchase then? Nah, ya bisa sih, tapi jangan lupa ya kan target kita itu utamanya kan masih anak kecil ya. Kalau bisa ya in-game transaksinya itu ya jangan banyak-banyak. Nah, contohnya game Soul Knight di Play Store dengan kisaran harga in-app purchase dari 16.000 sampai 140.000. I see. Jadi kalau misalkan kita kira-kirain nih ya, berarti in-game currency seenggaknya bisa dari 15.000 sehingga 300.000 I guess. Terus nanti ada limited deals yang mungkin kayak kosmetik gitu, jadi kisarannya 15.000 juga kali ya. Terus nanti ada battle pass sama membership. I guess it can be like 75.000. Udah sih itu aja harga oke kan. Kalau lu main game, lu juga pengen suatu item, lu beli, selesai. Itu yang kau inginkan kan? Oke ya guys, deal ya, oke, Iya. deal. Oke, mari kita coba deal. Jadi kita udah ada ide gamenya, kita udah nentuin harganya, tahu mau diluncurin di mana. Tapi sekarang promosinya gimana? Sama kalau misalnya kayak mereka cuma main sekali kayak tadi, itu
caranya gimana biar tetap engaging gitu loh buat anak-anak. Engaging ya. Kalau kayak gitu yang ya namanya anak-anak kita kan nggak bisa atur ya. Paling kita cuma bisa bikin mereka berusaha untuk tetap penasaran dengan game ini. Jadi saran aku kita akan bikin event-event khusus atau kayak kolaborasi secara general aja ini ya. Secara general. Terus misalkan seperti ada kayak hari-hari nasional khusus gitu di gamenya seperti hari anak-anak atau hari kemerdekaan. Terus mungkin seperti questnya kan aku bilang tadi ada quest yang world quest sama yang berhubungan sama cerita rakyat. Jadi kemungkinan kita akan berusaha bikin itu semenarik mungkin lah buat mereka lah ya. Lalu mungkin sistem leaderboard karena jujur anak-anak suka kompetitif kadang-kadang kalau main sama teman-temannya. Jadi kayak ya itu mungkin bisa jadi apa ya fitur yang bagus biar mereka bisa aktif dalam bermain sama tantangannya. Sama nanti ya promosinya nanti lewat sosial media seperti IG, terus nanti ada iklan. Lalu di website Persona juga ada dan word of mouth itu sendiri dari anak-anak. Dan juga nanti mungkin kita bisa kayak ke bazar event-event gitulah. Gila, Ya, bazar mana ya tuh? bazar game lokal lah. Oke. Kalau kata aku sih ya, yang pertama itu bagus loh kayak untuk kolaborasi event-event itu ngebuat anak-anak tuh jadi tahu buat hari-hari penting. Terus yang kedua juga kayak itu juga bagus buat jadi sarana edukasi. Orang tua tuh sama guru pasti bakal approve, bakal setuju gitu. Terus sama untuk apa tuh leaderboard ya aku lupa maaf. Itu bagus juga sebenarnya walaupun kamu kompetitif, lu jadi kayak gue harus tahu lebih nih. Gue harus tahu lebih, nanti lu cari tahu hal lain itu dan lu bisa mencapai titik itu. Sampai lu jadi di titik paling atas. Siapa yang gak suka jadi yang paling pertama. Paling pertama apa? Jadi paling pertama sih di game. Jadi paling pertama tuh pas sukses main game doang, lama-lama pakai leaderboard, nanti malah develop ngelihat diri sendiri tuh rendah gara-gara ranknya di bawah gitu. Jadi ya nggak mau ngobrol lagi sama teman gara-gara rank kamu rendah gitu. Nggak jelas. Udah tahu bocah. Ya mau gimana ya, maksudnya bukan mau gimana sih, tapi leaderboard itu di setiap game yang barusan kita sebut yang populer tuh ada semua. Jadi menurut aku daripada kita fokus ke saingan yang nggak sehat, mendingan kita fokus ke rasa kompetitifnya nggak sih, ya kan? Iya, kan namanya juga anak-anak umur segitu pasti kalau ketemu kayak gitu dia bakal suka kompetitif. It's okay. Anyway, kalaupun ada masalah itu bakal kembali lagi ke masing-masing karena itu bukan tanggung jawab game. Ya, jadi menurut aku sih overall idenya itu bagus ya. Coba ya aku simpulin. Oke, setelah aku catat diskusi kita yang udah lumayan matang nih, jadi kita sudah membuat sebuah game yaitu Fauna Santara. Jadi apa itu Fauna Santara? Jadi ini adalah sebuah game massive multiplayer online dengan tema budaya Indonesia. Jadi di game ini para pemain dapat memiliki role sebagai hewan atau satwa liar yang dari Indonesia. Nah, di dalamnya juga terdapat mini game seperti quizzes atau enggak Where Am I, yaitu tempat di mana mereka mencari suatu lokasi yang ada di Indonesia, dan juga tentunya event-event kolaborasi yang menarik. Nah, target marketnya siapa sih? Kalau untuk target marketnya sendiri, kita mentargetkan anak usia 7-15 tahun. Untuk lokasinya, kita akan meluncurkannya di mobile apps dan juga website atau lebih download di PC. Nah, untuk price-nya, game-nya sendiri itu tentunya gratis. Kalau enggak tidak ada yang beli.
Nah, in-game currencies-nya ini kisarannya adalah 15.000 sampai 300.000. Limited time deals on cosmetics 15.000, Battle Pass atau membership 75.000. Overall, game ini dapat dikatakan cukup murah. Jadi, anak-anak bisa memainkannya. Dan ini juga bukan pay to win. Nah, kalau promosinya gimana? Promosinya itu tentu pertama, anak-anak ini kalau misalnya udah sekali cerita tuh bawel banget. Jadi kalau misalnya mereka udah suka gamenya, mereka bakal cerita tuh ke teman-temannya. Terus tentunya sosial media, nggak mungkin kita lupa itu dong. Yang ketiga, kalau misalnya ada bazar event-event game lokal, kita dapat join untuk mempromosikan game kita. Dan bagaimana biar anak ini tetap engage, tetap mau main? Yaitu yang pertama, world quest-nya itu kita bikin semenarik mungkin. Yang kedua, permainan ini juga bukan hanya permainan santai biasa, tapi juga kompetitif, di mana mereka bisa menantang teman-teman mereka. Nah, jadi sekian dari perancangan ide bisnis kita. Sampai jumpa di ide bisnis berikutnya. Dadah!